World Rally Championship atau WRC. Disebut-sebut sebagai ajang olahraga motorsport paling berbahaya di dunia. Pada tahun 87, FIA memutuskan untuk membubarkan Rally Group B, salah satu kelas paling liar dan gila sepanjang sejarah rally. Tingginya angka kecelakaan pada saat itu menjadi faktor utama FIA memutuskan untuk membubarkan grup yang dipenuhi mobil-mobil fenomenal seperti Audi Quattro, Lancia Delta S4, dan beberapa mobil lainnya. Selain dikarenakan faktor mobil yang overpower dan minim fitur keselamatan, faktor keamanan di lintasan juga ikut andil. Seperti tindakan penonton yang semakin brutal, bahkan ada yang sengaja meletakkan sesuatu ke trek supaya mobilnya terbalik. Berbeda dengan Formula One, yang lintasan balapnya merupakan sirkuit atau jalan raya yang sudah didesain untuk bermanuver dan akselerasi. Lintasan rally berada di level yang berbeda. Terkadang jalanan pedesaan atau bahkan perkebunan yang memiliki kontur jalan tidak rata. Bagaimana dengan pembatas jalan? Tidak ada. Rally seakan-akan seperti balapan liar yang diselenggarakan di jalanan berbagai daerah dengan berbagai obstacle yang natural. Sirkuitnya jauh bermil-mil. Pinggiran lintasan biasanya dihiasi pepohonan, batu-batu besar, bahkan tak jarang jurang. Ya, jurang. Selain itu, permukaan lintasan juga bervariasi. Terkadang aspal, gravel, lumpur, bahkan jalanan bersalju. Paris ke Rouen, rute sejauh 127 km, dianggap sebagai balapan rally pertama di dunia. Namun, penggunaan kata rally secara luas baru digunakan pada saat perlombaan itu berlangsung di Monte Carlo pada Januari 1911. Rute Paris-Rouen merupakan format balapan dari kota ke kota, yang dimana targetnya adalah pembalap berusaha mencapai waktu sebaik mungkin dan tidak saling bersaing di trek. Lintasannya pun beragam, mulai dari jalanan kota hingga jalan berkerikil. Kemudian balapan rally dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Pecinta rally pun mulai bermunculan dari berbagai daerah seperti Prancis, Inggris, Italia, dan bahkan Jerman. Namun, dikarenakan Perang Dunia Pertama, balap rally sempat terhenti. Kemudian direvitalisasi kembali di saat Rally Monte Carlo pada 1924. Sejak itu pun Rally Monte Carlo diadakan setiap tahunnya dan masuk ke dalam kalender kejuaraan rally dunia hingga saat ini. Pada tahun 2022, rally memasuki era baru, yaitu hybrid era. Lalu, bagaimana regulasi hybrid yang diterapkan ajang balap WRC pada 2022? Mari kita simak. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just hold an obsession. All in his possession, you got their attention. I leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Era baru dimulai di kejuaraan dunia Rally 2022. Memasuki era elektrifikasi. Kategori Rally One dengan mesin baru memang sudah dikonsep dan diwacanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Pada 15 Januari 2022, ditandai dengan pengenalan livery serta mobil baru hybrid Rally One di kota Salzburg, Austria. Secara resmi, WRC memamerkan 3 mobil tim rally dunia yang akan berlaga di musim 2022. Toyota Gazoo Racing WRT dengan Toyota GR Yaris Rally One, Hyundai Celmobis WRT dengan Hyundai i20N Rally One, dan terakhir
pabrikan asal Amerika Serikat, M Sport Ford WRT, dengan Ford Puma Rally One. Ketiga tim besar ini bakal bersaing dan berlomba selama 13 putaran, yang lokasinya tersebar di 4 benua. Memang sejak Citroen mengundurkan diri di tahun 2019, praktis ketiga pabrikan itu menjadi yang terakhir bertahan di ajang rally dunia. Padahal sebelumnya, ajang ini diramaikan oleh merek-merek seperti Volkswagen, Peugeot, bahkan Mitsubishi dan Subaru. Rally One yang merupakan kelas tertinggi dari WRC memasuki babak baru pada 2022. Kehadiran regulasi baru ini diharapkan dapat menarik minat para pabrikan untuk kembali ke ajang rally di era elektrifikasi. Teknologi hybrid sebenarnya sudah ada di dunia motorsport beberapa tahun yang lalu. Formula One telah menggunakan teknologi ini sejak 2014. Sedangkan hybrid sendiri telah menjadi bagian dari balap sports car sejak awal kejuaraan World Endurance Championship 2012. Rally sendiri bisa dikatakan terlambat dalam teknologi ini, sementara relevansinya sangat besar dengan pasar mobil dunia. Kehadiran Jean Todt sebagai presiden FIA yang memiliki latar belakang Formula One diisukan menjadi faktor FIA lebih condong ke arah Formula One. Tak bisa dipungkiri, inovasi dan pasar Formula One kini sedang populer. Tentu, menjadi lahan pemasaran yang lebih menarik bagi para pabrikan-pabrikan otomotif dunia. Dengan hadirnya Mohammed Ben Sulayem sebagai presiden FIA yang baru, diharapkan bisa kembali membawa minat para pabrikan agar mau berlaga di ajang rally. Ini adalah Hyundai i20N Rally One 2022 yang diperkenalkan oleh Hyundai Motorsport melalui kanal YouTube mereka. Desainnya terlihat lebih aerodinamis. Lalu, bagaimana dengan akselerasinya di trek? Ini dia. Cukup menarik bukan? Mari kita lihat apa yang berbeda. Sistem hybrid yang dipasang pada mobil Rally One 2022 terdiri dari baterai 3,9 kWh yang dipasang ke unit generator motor atau MGU yang diklaim bisa menghasilkan tenaga tambahan sebesar 100 kW atau 134 horsepower dan torsi 180 Nm selama akselerasi. Sementara mesin yang dipakai tetap sama dengan tahun sebelumnya. Mesin 1600 cc turbocharged inline 4 silinder. Artinya, dengan gabungan mesin dan unit hybrid, mobil Rally One mampu mengeluarkan tenaga maksimal lebih dari 500 horsepower dan torsi maksimal di atas 500 Nm. Sistem hybrid dan beberapa software pendukung pada mobil akan disuplai oleh Compact Dynamics, anak perusahaan dari tim Formula E, Audi Sport App Safla. Jadi, perangkat unit hybrid setiap tim menggunakan perangkat yang sama. Unit hybrid akan meregenerasi energi saat pengereman, dan baterai juga dapat di-recharge dengan daya eksternal selama jeda di service park. Selain itu, mobil Rally One 2022 ini menggunakan 100% bahan bakar bebas fosil yang berkelanjutan, dengan campuran komponen sintetis dan bahan bakar nabati. Bahan bakar ini sekaligus menjadi yang pertama kali digunakan dalam kejuaraan dunia motorsport FIA. Perubahan regulasi juga mencakup sasis mobil, yang kini tidak lagi menggunakan basis sasis dari mobil yang diproduksi massal. Dibentuk dengan desain space frame, yang diklaim mampu memberi peningkatan perlindungan bagi pembalap dan co-driver dibandingkan dengan body shell sebelumnya. Pada bagian luar, beberapa fitur aerodinamis yang terlihat pada mobil-mobil WRC 2021 dilarang digunakan pada 2022 seiring dengan diterapkannya penghematan anggaran. Namun, elemen seperti side skirt dan sayap belakang yang besar masih tetap akan digunakan demi stabilitas selama akselerasi. Sama seperti sebelumnya, mobil Rally One tetap menggunakan sistem penggerak 4 roda. Namun, kali ini terdapat penyederhanaan pada transmisi, menggunakan gearbox 5 percepatan dengan perpindahan mekanis dan tidak lagi dilengkapi dengan fitur Active Differential Center.
Mobil Rally One nantinya akan ditandai dengan stiker bertuliskan HY berwarna putih dengan latar belakang merah di bagian panel pintu depan agar lebih mudah dikenali oleh marshal dan penonton. Lalu bagaimana dengan mekanisme penerapan hybridnya? Dengan adanya penerapan teknologi ramah lingkungan ini, para pembalap diwajibkan menggunakan perangkat hybrid atau mode listrik penuh dalam perjalanan dari service park menuju stage. Begitu juga sebaliknya, ketika kembali dari stage menuju service park. Perangkat hybridnya sendiri diklaim mampu menempuh jarak sepanjang 20 km. Dengan kata lain, mobil tidak lagi membuat kebisingan yang menyebabkan polusi suara selama berjalan di luar SS atau special stage. Melansir dari motorsport.com, perangkat hybrid nantinya juga akan digunakan pada saat stage berlangsung. Direktur teknis FIA, Xavier Mastellon-Pinon menegaskan, pada awal setiap stage, pembalap dapat mengaktifkan tenaga hybrid selama 10 detik hingga mendapatkan tenaga maksimum. Kemudian, pembalap perlu meregenerasi daya kembali selama di jalanan. Nantinya setiap tim akan menggunakan sebuah software yang diinput ke dalam ECU mobil, sehingga pembalap dapat mengetahui status pengisian baterai yang didapat dari sistem pengereman. Ketika status berwarna hijau, tenaga hybrid dapat digunakan tergantung pada software dan mapping yang telah disepakati. Penerapan hybrid tentu akan memberikan tantangan baru bagi para tim dan tentu saja pembalap. Dalam hal ini, manajemen daya. Diperlukan strategi yang cerdas dan tentu insting yang akurat agar dapat mendapatkan waktu terbaik nantinya. Malcolm Wilson, bos tim M Sport Ford mengatakan, "Saya percaya, pembalap yang pintar dan cerdas adalah mereka yang akan berada di garis terdepan."